Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Episode 147 ya, dari 0816 742 dan seterusnya. Shalom Pak Eras, saya seorang pria berusia 48 tahun, beristri dan memiliki 3 orang anak. Sudah sejak lama saya mendengarkan khotbah dan pengajaran Bapak yang sangat membangun iman dan kerohanian saya, meskipun saya pernah hilang beberapa tahun kemarin. Terima kasih atas segalanya Pak. Semoga Tuhan selalu memberkati dan berkenan atas pelayanan Bapak. Sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah melakukan dosa dan kesalahan yang sangat besar dalam hidup saya. Saya berselingkuh dengan seorang wanita yang sudah bercerai. Dari hubungan tersebut dia hamil dan sebelum dia melahirkan saya pergi meninggalkan dia dan tidak lagi pernah menemui dia ataupun anak tersebut. Saya kembali ke keluarga saya. Semua hubungan gelap ini sudah diketahui keluarga besar saya. Istri dan keluarga sudah mengampuni kesalahan saya dan kini keluarga saya sudah dipulihkan bahkan jauh lebih baik dari sebelum kasus ini terjadi. Saya minta ampun kepada Tuhan dan saya percaya Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosa-dosa saya. Namun yang seringkali mengganjal di dalam hati saya adalah mengenai anak dari hubungan gelap saya tersebut. Saya tetap memberikan nafkah yang menurut saya cukup untuk anak tersebut setiap bulannya. Namun bersalahkah saya tidak pernah menemui anak tersebut? Karena jika saya menemui anak tersebut, saya akan menyakiti hati istri saya lagi, dan saya pun khawatir saya akan jatuh lagi ke dosa perzinahan dengan wanita tersebut. Namun di sisi lain saya kasihan dan merasa bersalah terhadap anak saya tersebut, karena dia yang tidak berdosa, tidak pernah melihat dan merasakan belas kasih dan didikan dari bapak biologisnya. Mohon pencerahannya Pak Eras, terima kasih. Yang pertama, saya sangat appreciate untuk istri Bapak yang menerima kembali Anda sebagai suami yang sudah pernah mengkhianati dia. Kita harus salut. Kita salut. Dan Anda jangan melukai istri Anda untuk kedua kalinya atau untuk kesekian kalinya. Tidak boleh. Anda masih memberi nafkah untuk anak itu baik. Tetapi saya mau tanya, apakah istri Anda tahu hal ini? Itu masalahnya. Ya, apakah lebih baik tahu atau tidak? Saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak tahu seberapa kedewasaan rohani istri Anda. Kalau istri Anda dewasa, dia akan dengan sukacita menghandle masalah ini dan itu lebih baik. Bahkan saya sudah pernah menemukan, kalau tidak salah juga ada di Anda bertanya Alkitab menjawab juga dalam fakta, bagaimana seorang istri menerima anak hasil selingkuhan suami. Ini luar biasa juga, ya. Tapi untuk konteks ini saya tidak tahu apakah istri Anda tahu Anda memberikan tunjangan atau memberikan tunjangan kepada anak hasil hubungan gelap itu. Kalau istri dewasa dan bisa menghandle lebih baik, tapi kalau tidak ya sementara Anda handle. Anda tidak perlu bertemu dengan anak itu, karena itu pun akan menyakitkan bukan hanya untuk istri Anda tapi anak itu. Karena Anda cuma sekali-kali ketemu, setelah itu tidak. Lebih baik tidak ketemu. Nah, sementara itu minta pimpinan Tuhan apa yang harus Anda lakukan ke depan. Anda harus hidup suci, ikuti Truth.id terus, ya. Lalu biar Tuhan akan memberikan Anda kekuatan dan pertolongan menyelesaikan masalah ini ke depan. Kita tidak tahu hari esok bagaimana. Tapi kembalikan semua kepada Tuhan, ya. Ikuti doa Daud, kalaupun aku harus hancur, aku hancur di tangan-Mu ya Allah. Tapi jangan berbuat dosa lagi.
Ya, untuk sementara menurut hemat saya tidak usah ketemu anak ini dulu, karena nanti akan menyakitkan bukan hanya istri Anda, tapi juga anak dari hubungan dengan wanita yang bukan istri Anda itu. Ya, oke. Kiranya Tuhan memberi jalan keluar ya, wanita yang dengannya Anda pernah melakukan hubungan gelap itu bisa mendapatkan suami. Dan dia bisa menemukan suami yang baik. Anda tidak boleh bersentuhan lagi dengan wanita ini. Tidak boleh. Makanya tadi saya katakan sebaiknya istri Anda yang menghandle bantuan itu. Bukan Anda sendiri. Karena akan membuka peluang Anda bertemu dengan wanita itu lagi. Dan jangan sekali-kali berbuat salah. Baik dengan wanita itu atau wanita lain. Karena nanti akan jauh berat hukumannya. Kalau sekarang Anda masih bisa dipulihkan. Oh puji Tuhan. Anda bikin salah lagi mungkin tidak pernah bisa dipulihkan. Anda akan menyesal seumur hidup sampai mati. Wanita usia 68 tahun, 0878, 2474, 6 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya sudah hidup sendiri dan tinggal jauh dari anak-anak. Terima kasih atas jawaban beberapa pertanyaan saya sebelumnya. Saya mulai mendengarkan khotbah Bapak sejak masa pandemi ini. Saya semakin tertarik mendengar firman Tuhan yang Bapak sampaikan dan membawa saya untuk hanya ikut memikirkan tentang langit baru, bumi baru, LB3. Tetapi karena khotbah Bapak sudah sangat banyak di YouTube, saya jadi bingung. Khotbah yang mana yang sebaiknya saya dengarkan lebih dahulu agar saya bisa memahaminya dengan baik. Dan apakah bisa saya berbicara dengan konselor secara pribadi untuk mendapat tuntunan atas permasalahan saya? Bisa. Saya mohon agar diberitahu pada episode beberapa pertanyaan saya dijawab. Terima kasih Pak Erastus atas bimbingannya. Oke Ibu, nanti konselor akan mendampingi Ibu. Nah, bagaimana mendengarkan khotbah saya yang begitu banyak? Anda harus setia dari hari Minggu jam 11 pagi, waktu Indonesia bagian Barat, jam 5 sore, itu hari Minggu. Senin itu biasanya ada Ekumene Bible Course. Selasa jam 6:30 ada Suara Kebenaran. Kamis juga ada Ekumene Bible Course. Jumat ada pendalaman Alkitab dan doa. Sabtu kadang-kadang ada seminar, tapi sekarang tidak ada atau belum ada. Dimulai dari hal itu dan kita harus sediakan waktu untuk itu. Sebaiknya pada waktu acara itu ada, karena saya hampir ya selalu ya atau sering tidak rekaman langsung, maka suasana yang bisa ditangkap pada waktu hal itu berlangsung itu tidak bisa terulang, jadi tidak bisa ditunda. Misalnya jam 11 hari Minggu atau jam 5 sore hari Minggu waktu Indonesia bagian Barat itu live, Suara Kebenaran live, Anda bisa ikuti. Doa, pendalaman Alkitab semua live, Anda bisa ikuti. Ya, oke. Terima kasih. 0812 2009 dan seterusnya, Ibu NN usia 82 tahun di Bandung. Kepada Bapak Erastus Sabtono yang saya hormati, Shalom, saya mengikuti SK Suara Kebenaran sejak tahun 2011 dan mengikuti seminar pertama yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta. Sejak itu saya selalu ikut seminar Pak Erastus yang diadakan 1 bulan sekali di Arta Gading. Melalui acara Anda bertanya Alkitab menjawab, saya tidak ragu. Begitu banyak orang diberkati dan diubahkan mindsetnya, termasuk saya tentunya. Haleluya, puji Tuhan. Suami saya telah meninggal dunia 22 tahun lalu. Anak-anak saya sudah dewasa semua dan menikah. 2 wanita dan 1 pria. Cucu 7, cicit 3. Wis, selamat Ibu. Saya baru menyaksikan tayangan Bapak di YouTube dengan judul Menikmati Usia Indah. Wah, saya heran dan takjub dengan ucapan Pak Erastus yang mana dimulai uraian, nanti kalau Pak Erastus tua tidak mau membebani anak-anak dan rela masuk rumah jompo. Itu juga ada dalam pikiran saya yang saya suka ucapkan pada anak-anak saya. Sebenarnya saya sangat rindu bisa bertemu dengan Pak Erastus untuk menanyakan beberapa hal yang sudah lama saya ingin tahu dengan jelas. Namun belum ada kesempatan dan waktu yang tepat. Ya, belum ada kesempatan dan waktu yang tepat rupanya. Tapi saya yakin
Pak Erastus masih ingat saya waktu ada acara Zoom pada tanggal 8 Agustus lalu, yang mana Pak Erastus juga menyempatkan waktu setelah usai pertemuan Zoom tersebut. Dan kita berbicara melalui telepon. Saya ada cerita satu peristiwa yang saya tanyakan pada Pak Erastus. Saya harap tidak usah saya ulangi di sini lagi karena Pak Erastus bilang, jangan bersaksi jika bukan Tuhan yang menggerakkan. Seperti buang mutiara di depan babi. Peristiwa itu terjadi pada saya ketika saya berada di Amerika pada tahun 2004. Sebenarnya masih ada beberapa kejadian yang saya alami, yang saya ingin tanyakan, namun saya sabar menunggu sampai Tuhan izinkan pada waktu yang Tuhan sediakan. Satu yang mungkin boleh saya tanya pada Pak Erastus. Dengan umur saya yang sudah batas-batas ini menurut Alkitab, saya dengan jujur belum pernah rasanya menyenangkan hati Bapak Surgawi, atau Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya dan menebus saya dengan darahnya agar saya dapat kesempatan dikembalikan ke rancangan semula. Sekarang saya bingung Pak Era, saya harus berbuat apa untuk layak menerima anugerah itu agar layak menjadi murid Tuhan Yesus, agar layak menjadi anak Allah. Jangan sampai saya terlambat untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mulai menjauhkan diri dari keduniawian, menyangkal diri dan tidak dibelenggu oleh keindahan dan keramaiannya. Ini saya sangat bersyukur ya atas pertolongan Tuhan. Saya tidak lagi mempunyai keinginan kemewahan dunia. Saya mohon Pak Eras bisa kasih saya saran untuk saya agar saya bisa menyenangkan hati Tuhan waktu saya bertemu muka dengan Dia satu hari kelak. Thank you and God bless you. Sampai kita bertemu baik di sini bila Tuhan mengizinkan atau nanti di LP3. Saya cukup terharu dengan kalimat-kalimat terakhir ini, Ibu. Apa yang harus Ibu lakukan? Yang pertama, jaga mulut. Jaga hati. Jangan berbuat dosa. Ibu pasti tahu apa yang patut diucapkan, apa yang tidak patut diucapkan. Makin tua, jangan makin banyak ngomong. Justru makin banyak diam. Jangan komentar. Jangan banyak komentar. Jangan komentari sesuatu yang kalau itu benar-benar tidak penting. Ya. Beri waktu setiap hari 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Atau bisa lebih. Itu saja cukup menyenangkan hati Allah. Kalau ibu punya harta dan anak-anak sudah cukup, ibu membagikannya untuk pekerjaan Tuhan. Ibu pasti digerakkan Tuhan kepada siapa ibu membaginya. Ya, di gereja yang ibu layani atau hamba Tuhan yang ibu kenal untuk membangun sekolah, membantu anak-anak yang butuh bantuan. Pasti harus berdoa dulu. Jangan jatuh ke tangan gereja atau pendeta yang salah yang akhirnya malah merusak moral pendeta tersebut. Karena tidak semua pendeta cukup mampu menerima uang. Nah, saya ketemu dengan ibu-ibu atau bapak-bapak makin tua, jelas mau meninggal dunia, tapi tidak rela memberikan hartanya. Dia takut anaknya nanti kurang, padahal setiap anak-anaknya akan memiliki bagian sendiri dari Allah. Bagian kita harus kita habiskan untuk Tuhan. Nah, itu yang saya bisa sarankan kepada ibu. Dan saya masih ingat ibu, siapa ibu yang ibu, saya kira ibu tinggi badannya. Yang kalau saya lihat di Zoom waktu itu, dan ibu berambut putih dan ibu nampak agung. Tapi ibu juga terkesan keras dan idealis. Oke, Bu, so finally I want to say from my bottom heart, I love you. I appreciate. Tuhan memberkati. 0821 418 5 dan seterusnya dari Surabaya, laki-laki usia 52 tahun. Salam Pak Erastus, dalam Ekumene Bible Course tema pluralitas agama-agama yang disampaikan oleh Pak Pendeta Andreas Agus tanggal 30 September 2020, sempat dikatakan ada orang yang mengaku sebagai ateis tapi tindakannya sangat baik. Apakah orang seperti ini kalau meninggal bisa masuk LB3 sebagai anggota masyarakat atau gimana Pak? Bisa. Tapi kita kan tidak tahu baiknya itu seberapa. Karena kebaikan itu kan tidak bisa dilihat manusia dengan mudah. Baik bisa, tapi juga belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi kalau benar-benar dia baik, dia bisa menjadi anggota masyarakat. Tentu bisa. Ya, oke.
0813 8887 dan seterusnya. Dari pria usia 43 tahun, Bekasi. Oke. Salam Pak Pendeta Erastus, saya sangat terberkati dengan setiap pelajaran dan khotbah di YouTube Truth. Beberapa kali saya juga pernah ikut kebaktian GSKI sebelum pandemi, tapi gembala saya sangat tidak suka dengan hal ini, padahal saya datang gereja malam di salah satu gereja ya. Paginya saya ke Rehoboth, itu juga sebulan sekali, sebab saya haus firman yang mengubahkan hidup dan karakter, karena saya merasa ada yang kurang dari pelajaran di gereja kami, sebab khotbahnya tentang lemak-lemak saja, ngomong berkat maksudnya. Kalau khotbahnya lemak-lemak bisa kolesterol ya. Ngomongnya berkat persembahan buah sulung setiap minggu. Jadi saya takut kolesterol Pak. Bener kolesterol. Saya belum membaca loh. Beliau juga mengatakan Pak Erastus sesat. Sesatnya dari mana dan menyimpang dari mana? Saya juga tidak paham maksudnya. Dari situ saya berusaha menemui Bapak Erastus untuk minta foto di acara pelantikan pendeta. Waktu itu saya sebagai peninjau. Selang 4 bulan saya memutuskan keluar pamit dari gereja tersebut dan sekarang digembalakan di gereja yang satu sinode, tapi keluar dari gereja yang pertama. Saat ini saya sangat bersyukur pada Tuhan sebab di gereja yang baru kami bertumbuh karena khotbahnya mirip dengan Bapak. Bicara hidup kudus, suci, mengembalikan kerancangan semula, rancangan hidup manusia semula. Saya cuma menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan seluruh staf yang ada di GSKI, karena saat ini saya disingkapkan Roh Kudus, arti hidup menyenangkan Allah lewat pengajaran Pak Pendeta Erastus. Saya juga membeli buku-buku Bapak untuk koleksi dan dibaca. Oh, Bapak ini pernah ke rumah saya dengan saudara saya, dan berterima kasih untuk buku doa Bapak kami yang saya berikan. Oke. I love you. I love you. Oke. 0811975 dan seterusnya, usia 62 tahun. Salam Bapak Gembala, mohon pencerahan Pak Eras mengenai nazar atau janji saya. Pak Gem, di tahun 2000 saya mendapatkan masalah besar yang mustahil saya tanggung, Pak Gem. Lalu saya berdoa puasa kepada Tuhan. Jika Tuhan bisa tolong dalam masalah ini, saya akan banyak berdoa, banyak puasa, dan melayani pekerjaan Tuhan seumur hidupku. Tapi saat ini saya seperti ingkar janji Pak Gem. Selama masa COVID, tepatnya bulan Maret tahun 2020 ini, saya jatuh sakit dan sudah Tuhan sembuhkan. Lalu setelah itu saya tidak pernah lagi kunjungi orang sakit dan datang ke rumah duka, Pak Gem. Tapi malahan kerja sekuler untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pak Gem, apa saya berdosa? Kalau nggak kerja saya nggak bisa makan. Bagaimana tuh Pak Gem? Apa saya harus cabut nazar saya? Saya baru saja dengar Abam 126 Pak Gem. Salam hormat. Semoga Pak Eras sehat selalu hingga dapat bimbing kira-kira sampai LP3 Sola Gracia. Pak, Bapak ini usia 62 tahun, itu sudah lebih tua setahun dari saya ya. Bapak itu janji apa sih? Saya khawatir Bapak itu janji sesuatu yang memang tidak perlu diucapkan. Seperti, kalau aku sembuh, aku mau doa puasa. Tuhan itu nggak butuh doa puasa kita sebenarnya. Puasa itu harus lahir dari kerinduan untuk memperbaiki diri, kebutuhan rohani yang mendesak, baru kita sungguh-sungguh mau puasa. Bukan puasa itu menyenangkan Tuhan dengan lapar, wah Tuhan senang. Enggak, cabut saja janji nazar Anda. Lalu punya komitmen, enggak usah pakai janji. Komitmennya itu jaga mulut, jaga pikiran, jangan melukai orang. Tentu ada waktu untuk berdoa setiap hari ketemu Tuhan, ikuti Truth ID saya. Cukup. Nanti Bapak bisa hidup menyenangkan Tuhan. Jaga perkataan, jaga pikiran. Itu dulu. Janji Bapak itu mau kunjungi orang sakit lah apa, udah cabut saja. Saya tidak tahu janji Anda apa. Tapi di sini kayaknya kalah itu.
Saya tidak pernah kunjungi orang sakit. Ya nanti tanya Tuhan, kalau bidang Anda mengunjungi orang sakit, kunjungi. Tapi bukan itu caranya. Ya, Tuhan itu bukan mau jasa kita, yang itu juga bukan panggilan kita. Jadi cabut saja nasar janjinya, lalu mulai hidup suci, dan itu lebih menyenangkan Tuhan. Oke Pak? Siap. Oke. 0895 15776 dan seterusnya. Usia 42 tahun wanita. Shalom. Saya telah salah jalan hanya karena kepahitan. Saya telah berpacaran selama 3 tahun dengan sesama. Sekarang saya sadar dan malu sekali. Apa Tuhan masih mengampuni saya setelah saya mencari banyak hal? Kenapa begini dan begitu? Akhirnya saya mendapat Zoom dengan seorang pendeta melalui Tom Sally ya, mengenai apa ini ya? Karena belum mendapat nomor ini, dan sebelum tahun 2016 saya setia mendengar Pak Eras lewat radio. Karena radio rusak dan tempat terbatas sinyal, saya tidak lagi bisa mendengar. Hingga saya mengalami banyak hal dimusuhin saudara, teman baik gereja, teman baik kantor, teman dekat, anak minggat. Saya single parent dari anak saya umur 3 bulan hingga sekarang anak umur 22 tahun. Dan ketika kenal sesama ini, saya terlena karena mau berteman dan mengorangkan saya, menghargai saya. Awalnya saya tidak tahu kalau sesama, dan ketika tahulah sudah kadung. Taunya kita berpacaran, ketika ganti baju. Gimana ini? Hingga akhirnya berpacaran. Tapi setelah itu baru nyadar dan tahulah bahwa ini dampak dari perdukunan. Saya ingin lepas, bagaimana caranya? Saya tidak tahu hingga akhirnya ketemu dengan Zoom seorang pendeta. Di situ saya mempraktekkan doa yang diajarkan, hanya masih belum tuntas. Yang meresahkan adalah selama ini mimpi baik dan mimpi buruk selalu terjadi. Kenapa ya Pak? Saya telusuri, ternyata papa saya masih mengikuti ilmu pengasihan sampai sekarang dan sayalah yang ditumbalkan. Oh begitu. Ini agak rumit ya, agak pribadi sifatnya. Oke, ini akan dilayani pribadi saja. Ini bahaya. Ini yang satu hal yang penting untuk diketahui oleh para pecinta suara kebenaran. Lesbi itu, homoseks itu, gay itu hasil atau akibat dari pergaulan. Memang ada orang yang dari sejak kecil memiliki kelainan hormon sehingga melambai. Melambai kalau pria, kalau wanita lebih kelaki-lakian. Dan itu tidak bisa dikatakan salah karena memang dari kecil berkeadaan seperti itu. Itu pun juga mesti harus diobati. Ya, jadi salahnya adalah ketika dia praktek. Kalau tidak praktek sebenarnya nggak masalah. Ya. Nah, kalau itu gay, homoseks, lesbianisme akibat pergaulan, harus bertobat. Harus dibenahi. Harus disembuhkan. Karena itu melanggar firman Tuhan. Kalau saudara tetap hidup dalam dosa seperti itu, Anda nggak masuk surga. Karena pemburit tidak masuk surga. Ingat itu saudara. Jadi kalau pernah saya memberikan penjelasan secara cepat, saudaraku, di mana ada orang yang memang dari kecil dalam keadaan hormon yang tidak normal, saya tidak katakan keadaan itu salah, tapi jangan praktek. Mungkin sampai mati begitu juga nggak apa-apa. Kalau bisa disembuhkan. Kalau tidak, Tuhan akan memberikan kenormalan nanti di langit baru, bumi baru. Nah, kita belajar dari pertanyaan ini. Jangan bergaul dengan orang yang memiliki kelainan seks. Ya, Anda akan terbawa. Tentu dalam hidup ini kita pernah ketemu orang-orang seperti itu dan mencoba untuk membuat kita terbawa. Kita harus tegas, tidak. Nggak boleh pakai perasaan. Tidak. Awas loh. Kamu sentuh saya, marah kita. Nggak boleh. Wanita juga begitu. Jangan hutang budi kepada orang atau hutang kebaikan dari orang-orang seperti itu.
yang memiliki kelainan seks, Anda kan terbawa karena tidak enak, utang budi banyak, Anda kesepian, Anda diperhatikan, Anda bisa masuk neraka gara-gara itu. Anda utang beberapa puluh juta atau ratus juta atau miliar, tapi Anda jual kekekalanmu, jangan. Kasihan wanita ini, tapi akan dibimbing, akan dilayani. Dan kepada yang bertanya ini, saya akan berkata, mulai sekarang tegas berkata tidak. Tidak boleh dilanjutkan. Anda tidak akan bisa balik kalau dilanjutkan. Tidak boleh dilanjutkan. Dan saudara, yang lain yang mulai ada pendekatan dengan orang-orang yang memiliki kelainan seks, memang pada mulanya seakan-akan dia tidak membahayakan, dia hanya berteman, lalu Anda juga memiliki perasaan kasihan, lalu Anda juga memaklumi, mentolerir, Anda akan jatuh dalam dosa dan tidak pernah balik. Jangan lakukan itu. Ya, Anda harus bertobat. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang memiliki kelainan seks ini supaya Anda tidak jatuh dalam dosa. Oke. 0831 2547 1 dan seterusnya, pria usia 24 tahun, Kalimantan Barat. Salam Omera, saya berterima kasih atas pengajaran yang sudah sampaikan mengubah hidup kami. Langsung saja saya mau bertanya. Di dalam Wahyu 16 ayat 2 terdapat bunyinya demikian. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya dan semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Apa yang dimaksud bisul pada orang yang memakai tanda binatang dan menyembah patungnya? Apakah tanda binatang yang dimaksud bisa berupa fisik sehingga menimbulkan bisul pada tubuh? Terima kasih Omeras, Tuhan Yesus memberkati Omeras dan ke seluruh keluarga. Amin. Kitab Wahyu itu kitab apokaliptik yang tidak boleh kita tafsirkan secara sembarangan. Apa bisul ini? Kalau kita tidak tahu pasti, kita tidak boleh mengartikannya. Saya memiliki buku mengenai kitab Wahyu dan menjelaskan termasuk di sampai Wahyu pasal berapa ya, 16 barangkali. Jadi setelah seal, meterai dibuka, ada kuda-kuda keluar, lalu ada cawan, bunyi sangkakala. Itu semua tanda-tanda zaman. Tetapi yang saya pahami ya, bisul ini bisa penyakit. Memang di akhir zaman akan muncul gempa bumi, ya, tanda-tanda alam termasuk penderitaan sakit. Bisa menunjuk wabah. Lalu yang memakai tanda binatang itu bisa menunjuk kepada kekuatan yang melawan Kristus. Melawan Kristus. Jadi bisul bisa sakit, bisul bisa merupakan keadaan yang tidak sempurna. Bukan hanya masalah fisik, tapi juga jiwa. Jadi kekuatan antikris ini bisa melahirkan orang-orang yang jiwanya tidak sehat. Ya, jiwa yang tidak sehat itu ya bisa macam-macam saudaraku sekalian, ya, bisa macam-macam. Orang yang tanpa alasan nembak-nembak orang, ya, teroris. Ya. Di barat itu kan ada orang yang main nembak-nembak orang. Orang nggak salah main ditembakin, bisul jiwanya. Ya. Jadi semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya itu timbul bisul. Bisul ini bisa penyakit fisik, bisa penyakit jiwa. Ya, kalau dikatakan tanda itu tidak harus berarti tanda secara fisik, tapi juga bisa tanda secara fisik juga. Ya. Menyembah patung artinya ada objek yang disembah. Ya. Oke, apa yang dimaksud bisul pada orang yang udah saya jawab ya? Apa yang saya katakan ini sebenarnya hanya sebuah kiasan. Saya tidak ngomong apa adanya. Kalau saudara berhikmat, saudara akan nangkep maksud saya. Kalau tidak tahu, ya diam saja. Oke. Ini bertalian dengan kuda-kuda. Ada kuda putih, ada kuda hitam, ada kuda merah, ada kuda hijau. Ya itu bertalian dengan kuda-kuda. Jadi ini kuda-kuda, lalu ada gejala-gejalanya. Oke, saya kira cukup itu saja.
tidak perlu terlalu jelas. 0812 1169 7 dan seterusnya, wanita ini. Wanita saja umur berapa nggak ditulis, wanita. Tolong deh ditulis ya, dan waktu kalau tanya itu tulis nama. Maksud saya, nah, kalau nama nggak penting, wanita usia berapa, pria usia berapa. Salam Omeras, wah ini mungkin masih muda nih. Bagaimana menurut Om tentang pengajaran bahwa dosa kita di masa lalu, hari ini, dan yang akan datang sudah diampuni oleh karya salib Kristus? Iya, sudah diangkat maksudnya. Bagaimana juga pendapat Om dengan pandangan bahwa dosa harus diakui untuk menerima pengampunan? Oh iya, dosa yang kita akui itu artinya semua perbuatan salah yang masih kita lakukan. Dan setiap kali kita lakukan, kita minta ampun, kita mengakui, berarti kita berkomitmen tidak melakukannya lagi. Kalau tidak diakui, bagaimana mungkin suatu dosa diampuni? Diakui. Siapa yang suruh nggak mengakui? Harus mengakui. Setiap kali berbuat salah, mesti minta ampun dan mengakui dosa itu. Pertanyaan ini dikaitkan dengan 1 Yohanes 1 ayat 9, saya tahu. Satu lagi, bagaimana pandangan Om terhadap pelayanan profetik? Saya kurang percaya. Saya setuju masih ada profetik, bisa ada nubuatan. Tapi saya dari pengalaman bertemu orang-orang profetik, sebagian mereka atau sebagian besar mereka ngawur. Terima kasih Meras, Bapak Surgawi memberkati, memelihara dan keluarga dalam kasih karunia Kristus. Mohon infonya, pertanyaan saya akan dijawab di episode keberapa. Oke, saya ulangi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, semua dosa harus diakui. Jadi kalau Yesus mati di kayu salib itu, semua dosa yang Anda lakukan, sedang Anda lakukan, akan Anda lakukan, semua bisa dipikul. Selesai. Tapi kalau kita berbuat dosa, harus diakui dosa itu. Dan diselesaikan. Dan setiap kali mengaku dosa, sekaligus harus berhenti berbuat dosa. Oke? Cukup. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.